Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, فيا أيها الحاضرون اعلموا أرشدكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adzanillah wa iyyakum minal bid'ah wad dhalalat wa minan nar. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas al-faidatu tasi'ata asyara, faidah yang ke-19. Berkata muallif Asy-Syaikh Khalil Al-Fisihli hafizahullahu ta'ala, kullu man abada ghairallahi fahuwa musyrikun ayyan kana ma'buduh. Setiap orang yang beribadah menyembah selain Allah maka statusnya musyrik, bagaimanapun keadaan yang disembah. Jadi tidak dibeda-bedakan objek sesembahannya, karena segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Maka kepada siapapun dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang itu menyembahnya, maka berarti dia telah menyembah makhluk. Beliau katakan di sini, kenapa objek sesembahan ini tidak dibeda-bedakan? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diutus, beliau muncul berdakwah di tengah-tengah manusia yang bermacam-macam dalam peribadatannya, bermacam-macam pula objek sesembahannya. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Di antara manusia ketika itu juga ada yang menyembah para nabi, juga orang-orang saleh. Ada juga yang menyembah batu, menyembah pepohonan. Bahkan ada pula yang menyembah matahari dan bulan. Ternyata para jamaah yang dirahmati Allah, faktanya wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka semuanya tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Jadi Nabi tidak pernah membedakan, oh kalau yang disembahnya itu malaikat, tidak usah diperangi, tidak usah didakwahi. Oh kalau yang disembah itu para nabi, para rasul, orang-orang saleh atau wali-wali Allah, maka tidak diperangi. Tidak pernah dibeda-bedakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi memerangi mereka semuanya. Nabi mendakwahi mereka semua. Dan dikatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Yang artinya, dan perangilah mereka
supaya jangan ada fitnah dan supaya agama ini semata-mata untuk Allah. Salah satu makna fitnah adalah kesyirikan. Perangilah mereka semua supaya tidak ada lagi kesyirikan di tengah-tengah manusia, dan supaya agama, supaya ketaatan itu semata-mata hanya untuk Allah. Dari ayat yang mulia ini sangat jelas bahwa Nabi diperintahkan untuk memerangi semua orang-orang musyrik tanpa membeda-bedakan bentuk sesembahannya dan juga bentuk peribadatannya. Selama yang disembah itu adalah selain Allah, selama orang itu menyekutukan Allah dalam peribadatan dengan sesembahan yang lainnya, maka berarti mereka semua dianggap sebagai orang musyrik yang kemudian diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya beliau sampaikan dalil-dalil yang berkenaan dengan bagaimana bermacam-macamnya manusia di dalam peribadatan dan di dalam sesembahan. Dalil bahwasanya ada di antara manusia yang menyembah matahari dan bulan itu bisa dilihat di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat yang ke-37. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan. Maka janganlah kalian menyembah matahari, jangan pula menyembah bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika kalian memang hanya menyembahnya. Allah di sini, para jamaah yang dirahmati Allah, menegaskan bahwa tidak boleh kita menyembah matahari, tidak boleh kita menyembah bulan. Matahari pertanda siang hari, bulan itu pertanda malam hari. Kedua-duanya para jamaah termasuk makhluk Allah, kedua-duanya bahkan termasuk ayat-ayat kauniyah Allah yang paling nampak setiap hari. Matahari itu tanda kekuasaan Allah yang nampak di siang hari, dan itu setiap hari. Kemudian bulan adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat nampak di malam hari. Ya, terlebih di malam-malam seperti saat ini. Pertengahan bulan 13, 14, 15. Bulan menampakkan sinarnya secara sempurna. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, dua tanda besar yang merupakan tanda yang sering disaksikan oleh manusia di siang ataupun di malam hari, Allah mengingatkan bahwa tidak boleh kita bersujud, tidak boleh kita beribadah, menyembah matahari ataupun bulan, tapi sembahlah pencipta keduanya. Siapa itu? Allahu Azza wa Jalla. Dan Allah tegaskan di ujung ayat, jika kalian memang hanya menyembah Allah. Artinya peribadatan yang benar itu adalah peribadatan yang dilakukan hanya untuk Allah dan kepada Allah. Ini hakikat daripada peribadatan. Maka orang-orang yang menyekutukan Allah dalam beribadah, peribadatan mereka itu tidak dianggap. Namanya musyrik berarti kan menyekutukan Allah. Berarti menduakan, mentigakan dan seterusnya dalam peribadatan. Menduakan Allah. Dia beribadah kepada Allah, juga dia beribadah kepada selain Allah. Nah, yang seperti ini tidak dianggap ibadah. Jadi ibadahnya dia kepada Allah, Allah tidak akan memberikan nilai, tidak akan memberikan pahala. Kenapa? Karena dia menyekutukan ibadah itu kepada selain Allah. Pun demikian, ibadahnya kepada selain Allah jelas tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaat dan maslahatnya sama sekali. Walaupun dia ketika di alam dunia menganggapnya itu peribadatan, pengabdian
yang paling maksimal. Dan sesembahan-sesembahannya selain Allah nanti tidak bisa memberikan syafaat apapun. Tidak bisa memberikan pertolongan apapun kepada para penyembahnya. Sehingga Allah menetapkan peribadatan yang benar itu adalah peribadatan yang hanya ditujukan kepada Allah dan untuk Allah semata. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka kalau dari sini kita bisa memahami orang yang beribadah kepada selain Allah saja, maka ibadahnya tidak dianggap. Walaupun dia mengatakan, ini pengabdian saya, ini ibadah saya, ini adalah ajaran saya, keyakinan saya. Allah tidak akan memberikan nilai kepadanya. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang menyekutukan Allah. Dia ibadah kepada Allah, juga ibadah kepada selain Allah. Maka semua peribadatannya batil. Allah tidak ridha dirinya disekutukan dalam peribadatan. Maka ibadahnya kepada selain Allah jelas tidak akan manfaat sama sekali dunia dan juga akhiratnya. Demikian pula peribadatan dia kepada Allah, Allah tidak menganggapnya. Allah tidak akan menilainya. Bahkan Allah murka dengan itu. Kenapa? Karena dia masih menduakan Allah dalam peribadatan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyata wassalam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, barakallahu fiikum. Jadi dari ayat tersebut kita bisa memahami bahwa ada di antara manusia yang menyembah matahari, ada juga yang menyembah bulan. Dan mungkin sampai saat ini ada orang-orang yang menyembah matahari, ada orang-orang yang menyembah bulan. Maka Allah tegaskan, jangan menyembah matahari, jangan menyembah bulan, tapi sembahlah penciptanya. Siapa itu? Allahu Azza wa Jalla, jika kalian benar-benar hanya kepadanya beribadah. Kemudian wadalilul malaikah, dalil bahwasanya ada di antara manusia yang menyembah malaikat, dan sekaligus Allah tegaskan bahwa peribadatan kepada malaikat peribadatan yang batil. Bisa dilihat di antaranya di surat Ali Imran ayat yang ke-80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'murakum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba." Dan tidak wajar pula bagi para rasul menyuruh kalian agar menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sesembahan. Jadi dari ayat ini dua sekaligus ya. Tidak boleh menjadikan para malaikat, para nabi sebagai sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membatilkan berdasarkan ayat ini peribadatan kepada malaikat, peribadatan kepada para nabi. Wa dalilul anbiya, sedangkan peribadatan kepada para nabi atau menyembah para nabi bisa dilihat di antaranya di surat Al-Maidah ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Artinya kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Musa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang sesembahan selain Allah? Ini para jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang sangat tegas tentang kebatilan ajaran orang-orang Nasrani, ya, Trinitas. Apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang sesembahan selain Allah? Maka Nabiullah Isa menjawab, maha suci engkau.
Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. Artinya beliau menyatakan tidak pernah mengatakan seperti itu. Nabiullah Isa alaihi salam tidak pernah mengatakan kepada manusia, sembahlah aku, sembahlah ibuku. Karena aku dan ibuku adalah Tuhan di samping Tuhan Allah. Ini Tuhan Bapa, ini Tuhan Ibu, ini Tuhan Anak. Tidak pernah Nabi Isa mengatakan seperti itu. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Allah Maha tahu. Kalau kemudian Nabi Isa mengatakan itu. Namun Nabi Isa tidak mengatakan hal tersebut. Engkau Maha tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau Maha mengetahui perkara-perkara gaib. Dan sampai sekarang para jamaah yang dirahmati Allah, ada orang yang menyembah Nabi Isa alaihi salam. Jadi dari ayat ini jelaslah bahwa peribadatan kepada para nabi dan rasul ini batilah. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwa ibadah yang hak, sesembahan yang hak hanyalah kepada dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil tentang larangan menyembah orang-orang saleh bisa dilihat di surat Al-Isra ayat yang ke-57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah." Kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya orang-orang yang mereka seru itu, orang-orang yang mereka jadikan objek doa, orang-orang yang mereka jadikan sasaran peribadatan mereka itu, ternyata mereka sendiri mencari jalan, mencari wasilah kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah demi mengharapkan rahmatnya dan juga takut akan azabnya. Baik. Ini tentang orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang sering disembah oleh sebagian orang, para jamaah yang dirahmati Allah. Allah nyatakan bahwa mereka pun sesungguhnya adalah orang-orang yang sangat fakir. Orang-orang yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya statusnya sama. Sama-sama makhluk Allah yang berhajat kepada Allah. Dengan demikian mereka tidak layak dijadikan sesembahan. Karena ternyata mereka pun mencari jalan, mereka pun berlomba ya untuk mencari wasilah siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah. Artinya mereka pun butuh kepada Allah. Maka bagaimana seorang makhluk yang membutuhkan Allah kemudian dijadikan sesembahan? Begitu ya. Dianya sendiri orang yang butuh kepada Allah. Terus bagaimana dia mau mengijabah kebutuhan-kebutuhan para hambanya? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka di sini menunjukkan batilnya peribadatan kepada orang-orang saleh. Dan tentu ini sekaligus memberikan pelajaran kepada kita tentang hakikat tauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kepadanya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berikutnya, dalil tentang larangan menyembah batu dan pepohonan. Ini bisa dilihat di surat An-Najm ayat 19 ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra." Maka apakah patut kalian, wahai orang-orang musyrik, menganggap Lata dan Uzza dan juga Manat yang ketiga itu yang paling terkemudian? Apakah patut kalian menjadikan tiga ini sebagai anak perempuan Allah yang kemudian kalian sembah-sembah? Patut tidak? Jawabannya tidak. Tidak patut. Lata, Uzza, kemudian Manat. Ini tiga berhala besar yang dimiliki oleh orang-orang musyrik di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Apa kaitannya dengan larangan menyembah batu dan pohon? Kaitannya apa, ikhwan?
Karena 3 berhala ini namanya berhala, patung. Patung yang dipahat. Biasanya yang dipahat itu apa? Kalau bukan terbuat dari bahan batu, ya biasanya terbuat dari bahan kayu. Kan begitu. Lata, Uzza, kemudian Manat, ini berhala yang dibuat dari batu dan juga kayu. Berarti di sini menunjukkan adanya orang yang menyembah batu, ada yang menyembah kayu. Sampai sekarang ada? Ada ikhwan yang suka nyembah-nyembah pohon, nyembah-nyembah kayu, nyembah-nyembah batu. Ada kan? Ada gitu. Nah, itu pendahulunya juga ada. Nah, ini dibatilkan oleh akidah Islam, oleh ajaran Islam. Bahwa batu dan kayu atau pohon tidak bisa dijadikan sesembahan. Ya, sekarang bagaimana batu dijadikan sesembahan? Padahal batu itu benda mati, bukan? Benda mati. Ya. Nah, disinilah ya tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Benda mati kemudian dianggap sebagai Tuhan yang maha segala-galanya. Nasallallahu alaihi wal afiyah wassalam. Taib. Dikuatkan di dalam hadis dari riwayat Abi Waqid Al-Laitsi bahwa benar-benar ada orang yang menyembah pohon. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Menyembah di sini jangan dipahami hanya sekedar sujud saja, ya. Pokoknya dia jadi objek sesembahan. Artinya jadi objek untuk menggantungkan jiwa dan raga di dalam mengambil manfaat atau menolak madarat kepada batu atau pohon tadi. Bentuknya bisa sujud, bentuknya bisa tawakal, bentuknya bisa keyakinan yang kuat, begitu ya, kepada objek tersebut. Jadi tidak mesti ruku sujud di hadapannya. Nah, ini yang kadang orang tidak paham di situ. Saya tidak ibadah kok di situ. Karena yang ada di benaknya namanya ibadah itu sujud, begitu. Taib, sujud ini bagian daripada ibadah, ibadah yang paling nampak. Tapi ibadah bukan itu saja. Ketika jiwa raga kita bergantung dalam masalah rezeki, dalam masalah kemanfaatan, kemaslahatan, keamanan, dalam masalah terhindar dari mara bahaya, ketika kita gantungkan masalah itu ke pohon tadi, ini namanya sama ibadah kepada pohon, ibadah kepada batu. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dalam riwayat Abi Waqid Al-Laitsi disebutkan, beliau mengkisahkan ya tentang kondisi sebagian orang-orang ketika itu yang baru saja masuk Islam. Disampaikan di sini para jamaah yang dirahmati Allah, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Nabi pada peperangan Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Pada saat itu kami baru saja masuk ke dalam dinul Islam. Baru melepaskan kekufuran. Walil musyrikin, sedangkan orang-orang musyrik, sidratun, mereka punya satu pohon yang disebut dengan pohon sidrah, pohon sidr. Kemudian para jamaah yaqufuna indaha, mereka sering iktikaf di situ. Artinya berdiam diri, mengadakan ritual, memuja, berdoa di situ. Wa yanutuna biha aslihatahum, mereka juga sering menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Yuqalu laha dzatu anwat, pohon itu dinamakan pohon dzatu anwat. Famararna bisidratin, kemudian kami ketika itu melewati pohon tersebut. Lantas kami berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami dzatu anwat, sebagaimana orang-orang musyrik juga memiliki dzatu anwat. Nah, begitu para jamaah. Ini ada kelanjutannya ya hadisnya. Setelah itu Nabi bertasbih. Subhanallah. Di satu riwayat dikatakan Nabi bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innahas sunan. Ini adalah jalan-jalan yang ditempuh oleh orang-orang terdahulu. Artinya ini jalannya orang-orang musyrik.
Apa yang kalian tanyakan adalah seperti apa yang ditanyakan kaumnya Nabi Musa kepada Nabiullah Musa. Yang kemudian Nabiullah Musa menjawab, aja'alal alihata, apakah kamu akan menjadikan sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan? Jadi di sini Nabiullah Musa alaihi salam, ya, beliau menegur ya kaumnya yang kemudian memintakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi menukil kalamnya Nabi Musa tersebut, ya. Apakah kalian ucapan kalian itu seperti ucapan kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa untuk menjadikan Dzatu Anwat tadi sebagai sesembahan selain Allah? Maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diperingatkan dengan peringatan yang sangat keras. Nah, di sini para jamaah yang dirahmati Allah mengandung faidah yang sangat besar bagi kita semua tentang bahayanya kalau orang itu jahil terhadap akidah. Nah, di sini yang dikisahkan adalah orang-orang yang baru saja masuk Islam. Nah, di sini juga ada pelajaran bahwa orang itu masuk Islam tidak cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu dia harus belajar. Harus belajar tentang arkanul Islam yang lainnya. Dia pun harus belajar arkanul iman yang lainnya. Sebagaimana orang yang muslim dari semenjak kecil, dari semenjak dia lahir, berada di bawah pengasuhan kedua orang tuanya yang muslim dan muslimah, semua tetap wajib belajar. Apalagi orang baru masuk Islam. Tidak cukup berhenti hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia harus paham bagaimana mengaplikasikan 2 kalimat syahadat dalam peribadatan kesehariannya. Kemudian apa saja yang membatalkannya, apa saja yang bisa merusaknya. Begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi bahayanya jahil terhadap akidah Islamiyah. Ya, siapapun para jamaah yang dirahmati Allah bisa terjatuh ke dalam penyimpangan akidah. Maka benteng terkuat adalah bagaimana kita mempelajari hakikat daripada tauhid dan juga hakikat daripada kesyirikan. Dan nanti di bab-bab setelahnya, di faidah-faidah berikutnya, muallif di sini akan menjelaskan kepada kita beberapa poin rincian berkaitan dengan masalah kesyirikan. Nah, ini salah satu di antara kaidah memahami kesyirikan, bahwa Nabi tidak pernah membeda-bedakan sesembahan yang disembah oleh manusia selama sesembahan itu selain Allah. Semuanya diperingatkan dengan peringatan keras, bahkan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari hadis Abi Waqid Al-Laitsi juga menjelaskan kepada kita bahayanya kesyirikan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah juga memberikan faidah kepada kita bahwa ada orang yang menyembah pohon. Dan sampai saat ini ada saja orang yang menyembah pohon. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah menganggap bahwa pohon itu berkah. Karena orang-orang jahiliyah ketika itu mereka suka menggantungkan senjata mereka di pohon Dzatu Anwat ini dengan keyakinan ini berkah. Kalau senjata mereka gantung di situ, ini akan menjadi senjata yang sakti. Begitu ya. Dan di kita juga masih ada yang seperti itu. Menganggap satu tempat, ya, katanya keramat, kemudian menyimpan segala sesuatu di situ biar berkah. Begitu katanya. Ini mirip-mirip seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, ya, musyrikin Quraisy. Mereka punya Dzatu Anwat yang kemudian mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di situ. Dan di sini juga mengandung pelajaran tentang bahayanya tasyabbuh dengan orang-orang kafir, bahayanya tasyabbuh dengan orang-orang musyrik. Jadi hati-hati dari dosa tasyabbuh. Tasyabbuh para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin awalnya tasyabbuh secara fisik, secara zahir. Namun lambat laun permainan setan akan terus berjalan. Nanti orang yang tasyabbuh ini sedikit demi sedikit akan diseret, ya, supaya tasyabbuhnya lebih dalam lagi sampai kepada dalaman orang-orang kafir ini.
Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ditasyabuhi bukan hanya pakaiannya, yang ditasyabuhi bukan hanya gaya bicaranya, bukan hanya gaya hidupnya, tapi bahkan sampai kepada keyakinan-keyakinannya. Dan fakta nyata sudah terlalu banyak. Pernah dengar Pak, ada orang-orang tertentu yang pada murtad gara-gara pergaulan lingkungan yang sangat rusak. Begitu ya, bercampur dengan orang-orang di luar kita, dengan orang-orang kafir, sampai begitu tega melepaskan iman dan Islamnya dan murtad dari Islam. Nas'alullah al-afwa wal afiyata wassalamah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala nanti di faidah ke-20 kita akan membahas tentang dua jenis kesyirikan ditinjau dari besar dan kecilnya. Nanti ada dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Baik, para jamaah sampai di sini. Allahu a'lam bis-shawab. Akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.